materi. Hanya saja kemarin penjelasannya saya skip. Ini saya minta kalian untuk mempelajari secara mandiri yang ini. Karena ini sebenarnya kan mencari inverse atau inverse itu apa, sudah saya jelaskan di slide ini, nanti di-download aja. Inverse itu apa? Kemudian perhitungan inverse menggunakan adjoint. Nah, ini sebenarnya caranya seperti waktu SMA itu, persis seperti itu. Mau ukurannya 3x3, 2x2, atau 4x4, atau secara umum N kali N, itu bisa digunakan ini metode ini. Cara yang seperti di SMA. Nah, ini saya beri keterangan di sini, materi ini harus dipelajari oleh mahasiswa secara mandiri ya. Tinggal dibaca aja, dipahami, diingat lagi dulu di SMA seperti apa materinya. Sama persis. Nah, kemudian ini kemarin pekan lalu sudah sistem persamaan linear dengan operasi basis elementer. Kemarin itu sudah saya perkenalkan operasi basis elementer itu ada 3 jenis tipe operasi. Kemudian kalau kita menyelesaikan sistem persamaan linear dari augmented matrix, kita bawa ke bentuk echelon baris reduksi. Ya, metodenya itu dinamakan eliminasi Gauss-Jordan. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba selesaikan sedikit tentang ini materi yang ini kemarin, sistem persamaan linear menggunakan operasi baris elementer. Kemudian nanti kita akan selesaikan yang 18 sama 19 ini, sebenarnya singkat-singkat ini slide-nya ini. 18 sama 19 ini. Oke, kita coba selesaikan ini yang nomor 17 itu. Ini sebentar ya. Saya persiapkan dulu. Sebentar. Kuliahan. SPL dan OPE. Kemudian ini sekalian yang ini. Oke. Sebentar. Ini share itu output. Oke, ini terlihat ya sekarang ya. Ini kemarin sudah materi ini kemarin. Tinggal kita coba lihat lagi. Kemarin sudah saya perkenalkan apa itu sistem persamaan linear seperti di persamaan 4 ini. Jadi seperti kayak kumpulan dari persamaan-persamaan linear yang dia membentuk satu sistem. Kemudian ini saya beri contoh. Nah, kemudian ini saya perkenalkan kemarin itu matriks augmented itu tinggal ditulis saja koefisien pada sistem persamaan linear beserta yang konstantanya itu yang BI itu dijadikan 1 dengan pembatas garis vertikal seperti itu. Kemudian ini kemarin sudah saya perkenalkan bagaimana apa itu tipe operasi baris elementer itu ada 3 kemarin sudah saya perkenalkan. Sudah saya perkenalkan juga bentuk echelon baris itu sudah juga ya, yang ada 3 syarat ini. Ini namanya bentuk echelon baris. Kemudian kemarin kalau ditambah 1 syarat lagi, yaitu ini yang saya merahin itu. Poin yang saya merahin ini. Jika setiap kolom yang memuat leading one mempunyai entry yang 0 semuanya, kecuali leading one itu, maka materi tersebut dikatakan dalam bentuk echelon baris reduksi. Ya, kalau yang cuma 3 syarat ini tadi, dia hanya bentuk echelon baris, kalau ditambahin syarat ini jadi bentuk echelon baris yang tereduksi. Nah, di bagian bawah itu, yang biru itu, proses menghasilkan matrik dalam bentuk echelon baris tereduksi menggunakan serangkaian OBE, jadi dari augmented matrix, kemudian dilakukan serangkaian OBE sehingga diperoleh bentuk echelon baris tereduksi. Nah, proses tersebut dinamakan sebagai eliminasi Gauss-Jordan. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan besok waktu ujian diminta ada perintah soalnya itu menggunakan eliminasi Gauss-Jordan lah, kalian harus melakukan ini.
Kalau kalian melakukannya dengan cara yang seperti di SMA itu, setiap 2 dieliminasi, setiap 2 dieliminasi seperti itu bukan Gauss student. Kayak gitu. Jadi otomatis kalau kalian mengerjakan dengan cara yang seperti SMA, otomatis ya misalkan kalau poinnya itu maksimal 20, gitu, kalau betul sempurna 20, ya poinnya paling cuma sekitar 3 atau berapa itu, kalau kalian tidak ikutin petunjuknya. Jadi ikuti petunjuknya di soal ketika ada ujian. Kalau diminta menggunakan eliminasi Gauss student, ya pakainya ini. Itu. Oke. Nah, ini kemarin sudah saya beri contoh ya, ini saya nggak bahas lagi, cuma lihat-lihat dulu aja di sini biar nyambung dengan apa yang saya bicarakan selanjutnya nanti. Ini contoh yang tidak punya penjelasan kemarin sudah. Ini ada 3 tipe SPL ya, ada 3 terkait 3 kemungkinan ya terkait penyelesaiannya. Penyelesaiannya tunggal, penyelesaiannya itu tak hingga banyaknya, SPL-nya tersebut tidak punya penyelesaian. Ada 3 ya kemungkinan terkait penyelesaian SPL. Nah, ini belum ya kemarin ya. Ini sistem persamaan linear homogen atau disingkat SPLH. Bedanya apa dengan sistem persamaan linear yang biasa? Bedanya hanya di bagian ini, konstantannya di sini. Sorry. Bedanya hanya di bagian ini saja, yang ini loh, yang paling kanan ini loh. Ini. Bedanya di bagian ini aja. Oke, di sini dibuat 0 semua. Kalau yang di sebelah kanan yang sama dengan yang tidak memuat variabel itu, atau yang konstantannya, bagian konstantannya itu 0 semua seperti ini, itu dinamakan sistem persamaan linear homogen. Nah, karena suku konstantannya itu 0 semua, maka sistem persamaan linear homogen itu pasti selalu mempunyai solusi penyelesaian itu. Ya, sebenarnya kalau kita lihat, nah, kemarin kan ada yang tidak punya penyelesaian. Itu karena terjadi karena apa? Yang ini kemarin, yang seperti ini ya kemarin ya. Setelah di OBE, di ruas kiri itu dia 0 semua, di ruas kanan itu tidak 0 seperti itu. Nah, kalau di sistem persamaan linear homogen kan di ruas kanan itu pasti 0 semua kan. Mau dilakukan OBE apapun itu ruas kanan nggak mungkin, kalau awalnya sudah 0 nggak mungkin dia berubah itu loh. Kalau 0 semua di sini yang ruas kanan ini. Jadi tidak mungkin terjadi bentuk seperti ini kalau sistem persamaan linear homogen. Karena di ruas kanan ini itu dari awal sudah 0 semua, mau di OBE tipe apapun tidak mungkin berubah gitu loh, yang ruas kanan ini. Jadi untuk sistem persamaan linear homogen pasti punya penyelesaian. Ya paling tidak sistem persamaan linear homogen itu pasti punya penyelesaian 0 gitu, yang bisa disebut sebagai trivial solution atau solusi trivial. Yaitu kayak kita ini aja, kita inputkan aja kalau X1, X2 sampai Xn itu 0 semua misalkan nilainya. Ini pasti memenuhi semua kan? Di sini pasti memenuhi semua kan? Persamaan pertama ini ditambah ini tambah ini hasilnya pasti 0 karena X1, X2 sampai Xn itu 0. Seandainya kalau kita inputkan ini ya. Nah, apakah hanya ini saja penyelesaiannya untuk yang SPL linear homogen? Apakah hanya 0 saja? Ya, belum tentu. Ada kemungkinan punya penyelesaian yang lain. Ada kemungkinan. Gitu. Jadi ini saya kalimat paling akhir itu hanya memberikan informasi bahwa ini, bahwa dia selalu punya penyelesaian, yaitu paling tidak dia punya penyelesaian 0. Ada kemungkinan dia punya penyelesaian yang lainnya. Jadi hati-hati. Itu. Nah ini saya berikan contoh di sini. Akan dicari sistem persamaan linear homogen seperti ini. Langkahnya seperti kemarin. Yang pertama dari sistem persamaan linear ini kita ubah dulu menjadi augmented matrix ya. Augmented matrix. Ubah dalam bentuk augmented matrix seperti itu yang paling kiri itu, matrix paling kiri. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan operasi garis elementer dengan tipenya yang seperti ini. Dengan tipe yang seperti ini. Dengan tipe seperti ini. Diperoleh matriks yang kedua ini. Kemudian langkah selanjutnya dilakukan operasi yang tipe yang seperti ini. Menghasilkan matriks yang seperti ini. Dan selanjutnya dikalikan 1/5 baris keduanya sehingga diperoleh seperti ini. Yang terakhir. Matriks terakhir itu. Nah, di sini ada baris yang 0. Udah. Dan ini sebenarnya sudah dalam bentuk echelon baris. Tapi belum tereduksi ya. Seperti itu.
Sudah bentuk echelon baris, tapi belum tereduksi. Ini tinggal ya berapa langkah lagi ya. Satu langkah lagi sebenarnya bisa sampai tereduksi. Gitu. Tapi bisa langsung kita tuliskan gini aja, nggak apa-apa, langsung aja. Kan sebenarnya yang bagian ini bisa kita nolkan kan bagian ini. Nah, yang bagian ini bisa kita nolkan kan sebenarnya. Yang dua ini. Menggunakan apa namanya leading one yang baris kedua ini. Tak bisa akan tak nolkan. Nah ini kalau kita lihat penyelesaiannya jadinya seperti ini. Yang ini persamaannya di tengah ini. Nah, selanjutnya dengan mengambil parameter ini kan ini ya, nilainya kan bergantung pada apa ini? Nilainya bergantung pada X1 kan bergantung pada X2 dan X3. Makanya ini kalau ini agak kacau kalau kita belum sampai bentuk echelon baris reduksi. Makanya semestinya harusnya sampai bentuk echelon baris reduksi semestinya. Sehingga karena ini biar nggak bergantung pada X2 di sini. Ini kan hasilnya nanti harus diinputkan ke sini gitu kan. Jadi sebenarnya hanya bergantung pada satu parameter saja sebenarnya, yaitu yang variabel X3. Makanya di sini dengan mengambil X3 sama dengan T gitu, dikurangi nilai variabel lainnya, yaitu X2-nya, oke, seperti ini ya. Tinggal diganti X3-nya. Dan X1 itu nanti kan jadinya seperti minus 2, X2. X2-nya kan tadi seperti ini. Kita inputkan aja ke sini. Dikurangi minus 3T. Nah, kita sederhanakan jadinya minus 9/5 T. Dengan T adalah sebarang bilangan real. Seperti itu. Ya, jadi ini sistem persamaan linear homogen di sini tadi. Ya, tidak hanya penyelesaian tidak hanya nol aja itu. Ada kemungkinan ada penyelesaian yang lainnya. Jadi kalau sistem persamaan linear homogen itu hanya ada dua kemungkinan sebenarnya. Penyelesaiannya itu tunggal atau penyelesaiannya itu tak hingga banyak itu. Hanya ada kemungkinan. Tidak mungkin dia tidak punya penyelesaian. Pasti punya penyelesaian. Kemungkinan pertama adalah penyelesaiannya tunggal, penyelesaian kedua, apa? Kemungkinan kedua adalah penyelesaiannya ada tak hingga banyaknya. Ya ini contoh yang harusnya kita bahas itu ada tak hingga banyak penyelesaian. Nah kalau yang kasus untuk kondisi kalau seandainya dia punya penyelesaian yang tunggal, penyelesaian tunggal tersebut pasti itu penyelesaian yang nol pasti. Itu yang ini tadi penyelesaian nol tadi x1 sampai xn itu nol semua. Itu kalau penyelesaiannya tunggal. Kalau penyelesaiannya tidak tunggal atau tak hingga masih tak hingga banyak. Tidak mungkin terjadi untuk yang SPLH ini tidak mungkin terjadi punya penyelesaian tunggal tetapi penyelesaiannya tidak nol. Tidak mungkin. Kalau tunggal pasti penyelesaiannya nol seperti ini. Berupa vektor nol. Oke gitu ya. Ini untuk yang SPLH. Nah kemudian ini ada satu metode lagi ini sepertinya sudah dipelajari ketika di SMA dulu. Namanya aturan Kramer. Nah, di sini kita lihat teoremanya atau sifatnya. Jika saya punya sistem persamaan linear AX sama dengan B seperti ini dengan N persamaan dan N variabel, ini dengan N persamaan dan N variabel, seperti itu. Ini berarti nanti di sini tuh, karena dia ukur persamaannya adalah ada sebanyak N, variabelnya ada sebanyak N juga, berarti matrik A di situ, itu ukurannya itu N kali N. Matriknya itu persegi berarti. Itu ya. Nah, kalau kita punya kondisi di sistem persamaan linearnya nanti itu, kalau kita punya kondisi seperti ini, ada sebanyak N persamaan dan N variabel, yang berarti itu secara implisit mengatakan A-nya itu ukurannya itu N kali N. Nah, jika memenuhi sifat bahwa determinan A-nya tidak sama dengan 0, ya nanti kita ini kan punya matrik persegi. Jika matrik ini itu matrik A-nya itu dia punya determinan yang tidak sama dengan 0, maka penyelesaian SPL tersebut, ini SPL yang umum ya, tidak harus yang apa namanya, yang homogen itu ya. Ini SPL-nya secara umum ya saya bicarakan ya. SPL tersebut mempunyai penyelesaian yang tunggal. Kalau seandainya itu determinan dari A itu tidak sama dengan 0. Dia punya penyelesaian yang tunggal. Nah, penyelesaian tersebut adalah seperti ini. Bisa dihitung dengan cara seperti ini.
X1 itu ada nilainya adalah determinan A1 dibagi determinan, X2 itu determinan A2 dibagi determinan A, dan seterusnya sampai Xn itu determinan AN dibagi determinan A. Nah, AJ di sini apa? A1, A2, A3, sampai AN ini apa? AJ itu adalah matrik yang diperoleh dari matrik A dengan mengganti kolom ke J dari A tersebut dengan vektor B. Gitu. Jadi mungkin saya berikan contoh seperti apa ya? Mungkin yang ini ya mungkin ya. Bentar. Saya berikan contoh yang ini aja misalkan itu. Yang ini aja, yang ini. Yang ini saya berikan contoh yang ini. Ini kalau kita lihat di sini tuh augmented matriknya apa ini? Sorry. Ini matrik A-nya apa di sini? Matrik A-nya berarti dalam hal ini apa? 1, 0, 2. Ini loh, dihitung, ditulis koefisien-koefisien yang di ruas kiri. Berarti ini minus 3, 4, 6, seperti itu. Ini min 1, min 2, 3, seperti ini. Kemudian matrik vektor B-nya itu adalah, tinggal ditulis saja ini, 6, 38, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau kita lihat determinan dari matrik A-nya berapa gitu loh. Ini nanti determinan dari matrik A-nya di sini nanti kalian cek aja, cek sendiri ya. Itu tidak sama dengan 0. Ini cek ya. Kalian cek sendiri. Kalian cek sendiri, nanti determinannya berapa, dia pasti tidak sama dengan 0 di sini. Nah, yang dimaksud matrik apa tadi? A1, A2, A3 ini tadi. A1, yang dimaksud A1 di sini adalah ini. Apa tadi? Vektor, matrik yang diperoleh dari matrik A dengan mengganti kolom kecil dari A itu dengan vektor B. Jadi kalau A1 berarti yang kolom ke-1 di sini, yang kolom ke-1 di sini, itu diganti dengan ini, dengan B. Seperti itu. Jadi di sini kita peroleh apa ini? 6, 38. Itu ya. Terus di sini tetap ya 0, 4, min 2, 2. Sorry, kok hijau. Berapa tadi? 0, 4, min 2, 2, 6, 3. Nah, seperti ini. Ini A1. Di sini nanti kita hitung determinan dari A1 berapa. Tuh. Kemudian nanti kita hitung A2. A2 itu matriknya seperti apa. Ini sepertinya sama ya di sini. 1, min 3, 1. Yang kolom ketiga juga sama. 2, 6, 3. Yang kolom yang kedua diganti dengan B. B-nya berarti 6, 38. Seperti itu. Nah, nanti setelah kita peroleh matrik A, kita hitung determinan dari matrik A2. Nilainya berapa. Nah, nanti A3 juga itu ya. Itu ya. Nanti dihitung sendiri, nanti kita peroleh ini determinan dari A3 berapa nilainya. Nah, nanti kalian lakukan sendiri. Ini. Nah, setelah kita peroleh determinan dari masing-masing matrik tersebut, kita bisa simpulkan di sini penyelesaian dari SPL. Jadi kita bisa simpulkan ini penyelesaian SPL gitu. Penyelesaian dari SPL berarti ini X1 sama dengan apa tadi? Ya, hasil dari determinan dari A1 itu tadi dibagi dengan determinan dari matrik A yang aslinya tadi, yang pertama tadi, matrik A yang asli. Kemudian X2 sama ini. Determinan dari A2 dibagi dengan determinan dari A itu, dan X3 nanti kalian hitung sendiri. A3 dibagi determinan dari A gitu.
Nah, untuk determinannya kan cara ngitungnya sudah saya ajarkan ya dulu ya. Bisa pakai yang apa namanya ekspansi baris atau kolom tertentu. Ekspansi kofaktor namanya. Ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama, kedua, atau tiga, terserah pilih yang mana. Atau ekspansi yang kolom juga boleh. Itu ya, itu untuk aturan yang grammar. Tuh, tuh. Jadi nanti silakan ini slide-nya sudah saya upload ya, saya sudah tunjukkan di sini master tadi, tinggal dicek aja nanti. Nah, nanti kalian latihan sendiri. Saya berikan arahan seperti ini biar nanti kalian ketika latihan sendiri bisa paham. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, karena ini waktunya sudah mepet sekali. Soalnya. Oke, bisa diikuti ya. Jadi, untuk slide ini kita baru saja belajar tentang sistem persamaan linear homogen. Kemudian kita belajar juga tentang aturan Kramer itu seperti apa. Gitu. Aturan Kramer bisa kita gunakan ketika matrik A-nya itu persegi, matrik A-nya persegi, dan matrik A tersebut punya determinan tidak sama dengan 0. Itu baru bisa kita gunakan untuk aturan Kramer. Kalau syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, ya berarti nggak bisa digunakan. Itu ya. Oke, nggak ada pertanyaan? Saya lanjutkan ke materi selanjutnya itu tentang bagaimana cara kita ngitung determinan. Mana tadi ya? Menggunakan operasi baris elementer. Sebentar, kok mana tak terus tuh. Sebentar. Ini. Caranya gimana? Open board. Oke, ini kita masuk ke topik yang selanjutnya, yaitu kita kemarin kan sudah mengenal yang namanya itu operasi baris elementer. Gitu ya. Nah, kalau kemarin kan operasi baris elementer itu kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Baik itu sistem persamaan linear yang umum yang biasa atau secara khusus sistem persamaan linear yang homogen. Tuh. Itu bisa digunakan untuk itu. Nah, sekarang akan kita aplikasikan operasi baris elementer itu untuk menghitung determinan dari matriks. Kemarin kan sudah saya berikan metode untuk mencari determinan. Kalau 2 kali 2 tinggal pakai rumus AB min BC yang sudah kita kenal kayak gitu. Kalau 3 kali 3 bisa pakai sarus atau mungkin pakai ekspansi baris atau kolom. Atau ya secara umum lah, itu secara umum untuk ukuran N kali N itu tidak bisa pakai sarus lagi untuk secara umum ya. Untuk hanya seharus itu hanya bisa digunakan untuk 3 kali 3 saja ukurannya. Kalau untuk secara umum N kali N kita bisa pakai yang ekspansi baris atau kolom. Mau pakai baris yang mana atau kolom yang mana itu terserah kita. Bebas. Hasilnya akan sama aja. Asalkan itu apa namanya kalian bisa itu ya mengidentifikasi ketika ekspansinya itu positif atau negatif itu bisa kita identifikasi kemarin deh. Sudah saya jelaskan kemarin. Nah sekarang ini ada metode yang lain yaitu menggunakan operasi baris elementer untuk menghitung determinan. Nah, seperti apa itu? Nah, ini sudah saya ringkaskan di sini. Kita review kalau kita punya matrik berukuran 2 kali 2, kalau kita ukuran 2 kali 2 seperti ini, ya kita bisa menggunakan rumus yang sudah sangat kita kenal yaitu AD min BC seperti ini. Nah, secara umum nanti untuk determinan matrik berukuran N kali N dapat dihitung menggunakan ekspansi kofaktor suatu baris atau ekspansi kofaktor suatu kolom tertentu dari suatu matrik. Ini kolom yang mana atau baris yang mana terserah kita. Biasanya kita pilih yang banyak entry nolnya biasanya. Nah, kalau khusus untuk matrik berukuran 3 kali 3 nih ya, kita dapat menggunakan namanya aturan Sarus yang ya harusnya sudah kalian kenal itu aturan Sarus itu seperti apa. Sudah saya jelaskan juga. Nah,
Ada bentuk yang spesial, yaitu matriks segitiga atas. Itu kemarin sudah saya tunjukkan bahwa kalau matriks segitiga atas itu, kalau kita ingin hitung determinannya, itu cukup dikalikan semua entry pada diagonal utamanya. Gitu. Jadi yang diagonal utamanya ini saya beri warna biru di sini. Tinggal dikalikan aja. Kalau matriksnya segitiga atas. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita punya matriks A adalah suatu matriks berukuran n kali n, nah, persegi ya, kita sebenarnya bisa membawa matriks A tersebut dengan menggunakan serangkaian operasi baris elementer yang dikenakan pada matriks A tersebut. Kita bawa dari matriks A, matriks yang bentuknya apapun itu tidak harus segitiga ya A-nya ya. Asalkan dia ukurannya n kali n ya, persegi ya. Kita bawa ke bentuk matriks yang segitiga atas. Gitu. Itu selalu bisa. Tapi dia punya fakta seperti ini. Setiap kali kita melakukan satu langkah operasi baris elementer, faktanya setiap kali kita melakukan satu langkah ya, satu kali satu langkah itu satu tipe. Gitu. Ada kemungkinan terjadi perbedaan nilai determinan dari matriks sebelum OBE, ini sebelum OBE, dan nilai determinan setelah OBE. Ada kemungkinan berubah. Tapi perubahannya tersebut itu berpola atau kita bisa identifikasi. Jadi nanti bisa setiap langkah bisa kita identifikasi ada perubahan enggak gitu, determinannya gitu. Seperti itu. Walaupun terjadi kemungkinan ada kemungkinan terjadi perbedaan nilai determinan sebelum OBE dan setelah OBE. Nanti bisa kita identifikasi. Nah, seperti apakah itu? Nah, seperti ini. Perubahannya seperti ini. Jika matriks B itu adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan suatu matriks A, jadi matriks B. Jadi kita kan awalnya punya matriks A gitu ya. Kita punya matriks A. Kita lakukan apa namanya? Atau OBE ya. Satu kali OBE menjadi matriks B gitu kan. Menurut kalimat yang pertama ini, B adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan suatu baris. Nah, misalkan ini baris keberapa? Ini baris dikalikan baris ke misalkan ke I gitu ya. Misalkan satu kali OBE gitu ya. Tipenya adalah mengalihkan suatu baris ke I gitu dengan suatu skalar tak nol gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Determinan dari B, ini determinan dari B, hasil B itu adalah hasil OBE ya. Itu adalah alfa kali determinan dari A. Gitu. Jadi nanti kita peroleh determinan dari A berarti sama dengan apa ini? Seper alfa dari determinan B. Seperti itu. Kita peroleh nanti seperti ini ya. Ya kita pakai yang ini, yang baru saja kita tulis ini. Kita pakai ketika kita melakukan apa dalam prakteknya nanti. Itu ada pertanyaan sampai sini? Untuk satu tipe dulu ini. Bisa ya? Nah, ini sama aja. Ini untuk yang ini. Untuk yang kedua ini, nomor 2, poin kedua itu sama. Kita awalnya punya matriks A, kalau saya punya matriks A, kemudian kita lakukan satu kali OB. OB ini itu tipenya adalah ini, menukar letak baris ke I ditukar dengan letaknya itu ditukar dengan baris ke J gitu. Misalkan diperoleh matriks B gitu. Nah, determinan dari matriks B ini sebenarnya hanya negatif dari determinan dari A gitu. Itu ya. Nah, kalau operasinya itu yang terakhir ini dari matriks A, kita lakukan OBE menjadi matriks B, ini satu kali OBE ya. Satu kali OBE. Operasinya itu apa di sini? Menambahkan suatu baris, misalkan baris ke I, ditambah apa? Alfa kali baris ke J gitu. Seperti itu. Kalau operasinya seperti ini, nanti ternyata tidak
ada perubahan dari determinan. Sebelum UPI dan setelah UPI tidak ada perubahan nilai determinan ternyata. Nah, jadi tolong dipahami saja, ini ada tiga, kan sudah saya ajarkan ada tiga tipe OBE. Ada tiga tipe OBE, masing-masing dia punya sifat seperti ini terkait determinannya. Itu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sebelum saya lanjutkan, silakan. Apakah ada? Kan tipe OBE kan Aman, ada Pak. tiga tipe. Ya, gimana? Nggak ada? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Oke, nah selanjutnya ini, contohnya ini. Kita perhatikan contohnya. Saya punya matrik yang di atas itu. Diminta untuk hitung determinannya. Kan ukurannya 4 kali 4. Ya sebenarnya bisa kita gunakan ekspansi kolom ke berapa ini? Kolom ketiga ini ya karena ada 2 nol. Tapi kan agak repot juga. Karena ukurannya besar. Nanti harus ngitung determinan 3 kali 3 berapa kali. Atau terus nanti dilanjutkan determinan 2 kali 2. Nah ingat simbol determinan ya. Ini saya menggunakan simbol yang berbeda ya. Kalau matrik itu simbolnya ada ini ya. Ada sikunya seperti ini simbol matrik. Tapi kalau di sini itu tidak ada ya. Ini artinya kalau tidak ada sikunya di sini artinya apa? Ini simbol determinan dari matrik yang di dalamnya gitu loh. Oke, ini harus dipahami tentang simbol gitu ya. Jadi determinan dari matrik tersebut ini. Nah, sekarang saya coba ini. Dari matrik yang pertama ini ya, dari yang di dalam determinan ini ya. Ini dari ruas kiri ke ruas kanan ini apa yang kita lakukan ini? OBE apa di sini? Kita lakukan OBE. Nah, OBE-nya tipe apa ini? Apa? Tipe OBE apa ini? Baris ke satu saya tukar dengan baris ke satu saya tukar dengan baris ke 4. Betul nggak? Tipe OBE-nya kan baris ke satu saya tukar dengan baris ke 4. Nah, karena tipenya itu adalah tipe yang ini, yang nomor 2 ini, baris ke I ditukar dengan baris ke J, ada perubahan nilai determinan, tinggal negatifnya. Gitu ya. Makanya, oleh karena itu, determinan, misalkan ini matrik A ya, misalkan ini matrik A, misalkan ya. Ini berarti kan, sebentar. Berarti kan ini determinan dari matrik A, ini seperti ini. Oh ya, eh, tentang penulisan ya, ini saya ingatkan lagi tentang penulisan. Ini kemarin penulisannya gimana ya? Bentar. Ini saya tuliskan di sini ya. Jadi kalau tentang penulisan, kemarin itu gimana? Kalau melakukan operasi baris elementer, memang kita punya matrik seperti ini. Kita lakukan OBE menjadi matrik apa gitu ya. Kita OBE lagi menjadi matrik apa gitu ya. Gitu kan? Nah ini saya tidak menggunakan simbol sama dengan ketika ketika kita melakukan OBE dari matrik ke matrik yang menjadi matrik lain itu saya tidak pernah menggunakan notasi sama dengan yang kemarin-kemarin itu. Kenapa? Karena hasil antara matrik yang ini, antara matrik yang pertama ini dengan matrik yang kedua ini, dia memang tidak sama itu hasil OBE memang tidak sama, makanya tidak pernah saya menggunakan notasi sama dengan. Saya hanya pakai anak panah gitu aja biasanya. Itu. Jadi tolong diperhatikan saya menggunakan sama dengan atau tidak sama. Menggunakan notasi yang lain itu diperhatikan ya itu maknanya beda soalnya. Ketika saya melakukan operasi berselementer pada matrik kemarin, tidak pernah saya menggunakan sama dengan. Menggunakan anak panah aja gitu. Karena antara sebelum OBE dan setelah OBE itu hasilnya tidak sama, memang tidak sama hasilnya. Makanya tidak sama dengan. Makanya saya hanya pakai itu hanya menjelaskan anak panah itu hanya menjelaskan proses saja itu. Ini diproses menjadi ini, diproses menjadi itu, gitu, seperti itu. Nah, tapi ketika kita membahas determinan, kita pakainya sama dengan ya. Karena kita pakainya ini.
kesamaan ini, determinan dari setelah OBE dan determinan dari sebelum OBE gitu. Ada hubungannya di situ. Hubungannya sama dengan sulit tapi ada pengalinya seperti itu. Nah, karena ini tadi tipenya itu adalah menukar letak dua baris yang berbeda. Makanya determinan dari matrik A ini sama dengan negatif dari determinan matrik hasil OBE-nya. Seperti itu. Itu ya. Nah, selanjutnya dari matrik yang kedua ini bisa menjadi matrik yang paling kanan ini. Kanan atas ini ya. Ini langkahnya apa? Ini sebenarnya kan langkahnya kan saya mengenolkan ini kan, mengenolkan ini kan sebenarnya langkah selanjutnya. Mengenolkan ini. Tipenya apa ini? Baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. Terus ini untuk mengenolkan yang ini, angka 3 ini. Untuk mengenolkan angka minus 3 ini caranya gimana? Baris ketiga ditambah 3 kali baris pertama. Untuk mengenolkan angka 2 di sini gimana? Baris keempat dikurangi 2 kali baris pertama. Ini hasilnya di sini 0 semua. Itu ya. Nah, hubungannya apa tentang determinannya? Kalau kita melakukan ini operasinya apa sih? Ini kan operasinya yang bentuk yang ketiga ini kan, yang paling bawah itu kan. Jika matrik B itu adalah matrik yang diperoleh dengan menambahkan suatu baris matrik A dengan hasil kali skalar baris yang lain, maka determinannya tidak akan berubah. Makanya di sini yang awalnya tadi negatif di sini tadi, awalnya di sini kan tadi negatif ya. Nah, di sini tetap aja ditulis negatif, loh. Tidak berubah, loh. Tidak ada perubahan, tetap negatif dan tidak ada pengali skalar yang lainnya itu. Tidak ada pengali yang lainnya. Pokoknya tetap aja ditulis seperti itu. Tidak ada perubahan dari sebelum dan setelahnya. Nah, terus setelah itu gimana gitu? Nah, setelah itu dari matrik yang ini paling kanan ini tadi, dari matrik yang paling kanan ini tadi, dari matrik yang paling kanan ini menjadi yang ini, matrik yang selanjutnya ini, yang di sini, matrik yang selanjutnya ini, minus 4 dikalikan ini dapatnya dari mana? Minusnya tetap berasal dari tadi, minusnya tadi tetap berasal dari yang ini tadi, minusnya. Dari yang langkah sebelumnya minusnya. Lah 4-nya berasal dari mana ini kok tiba-tiba ada 4 itu? Ya kita lihat di sini. Operasi baris elementer yang kita lakukan pada matrik yang kanan ini, kanan atas ini, ke matrik yang di tengah ini, tengah tapi kiri ini deh. Ini apa yang kita lakukan itu? Perubahannya apa coba? Ini baris kedua kan sama persis ya. Baris keempat sama persis, yang berubah adalah baris ketiga. Baris ketiga diapakan ini? Baris ketiga diapakan? Dikalikan. Baris ketiga diapakan ini prosesnya? Dikalikan. 1/4, Iya, Pak. dikalikan 1/4. Seperti itu kan? Sehingga yang baris ini jadinya seperti ini. Dikalikan. Yang lainnya tetap ya, tidak perubahan. Nah, ini coba kita perhatikan. Ini kalau dari teorinya tadi itu, sebelum OBE itu matriknya adalah A. Di teorinya ya, di teorinya ini. Sebelum OBE itu kita notasikan matriknya sebagai matrik A. Setelah OBE matrik B gitu ya. Berarti perannya di sini matrik A itu yang ini tadi, yang kanan atas ini tadi. Kemudian yang matrik B berarti yang bawah ini. Kita lakukan OB dengan mengalihkan skalar seperti ini tadi. Berarti kan ini, ya hasilnya kan memang seperti ini ya. Hubungannya seperti ini, tapi sudah saya tuliskan yang saya kotak ini. Saya beri kotak ini. Determinan dari A itu sama dengan seper dari pengalinya tadi. Kalau tadi kan operasi dikalikan alfa, berarti determinan A itu adalah seper alfa dikalikan determinan B. Berarti kan ini apa? Ini 4 itu munculnya dari mana? 4 itu muncul dari itu. Seper dari alfa itu. Seper dari alfanya berapa? Alfanya adalah 1/4 itu. 1/4.
Makanya itu jadi 4 itu. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Biasanya mahasiswa melakukan kesalahan ketika dikalikan dengan skalar seperti ini. Biasanya mahasiswa melakukan kesalahannya adalah ini jadinya minus 1/4 biasanya. Padahal semestinya adalah minus 4, bukan minus 1/4. Ya karena ini hubungannya ini tadi. Mana peran sebagai matrik A, mana peran sebagai matrik B. Nah, di sini perannya adalah A itu sebelum UPE, B itu adalah setelah UPE itu loh. Nah, jadi kan ini sebenarnya kan determinan matriks sebelum UPE itu yang ini determinan matriks sebelum UPE yang ini. Yang setelah UPE adalah yang di bawah ini tadi. Berarti kan determinan dari A sama dengan 1/alfa gitu kan. Determinan dari A sama dengan 1/alfa dari determinan B. Gitu kan. Dengan B itu matriks setelah dilakukan UPE. Itu ya. Nah, setelah itu kita perhatikan di sini. Di sini baris kedua ada 3, angka 3. Di bawahnya ada -3. Nah, -3 bisa kita hilangkan kan? Operasinya apa ini? Baris ketiga ditambah dengan baris kedua. Nah, makanya di sini jadinya ini. Jadinya seperti ini. Nah, jadinya di sini jadi di bawahnya 3, 0, ini. Nah, ini kalau kita perhatikan, ini kan sudah matriks segitiga. Matriks segitiga apa ini? Matriks segitiga atas. Ya kan? Ini kan matriks segitiga atas. Berarti determinan dari matriks segitiga atas tinggal dikalikan entry pada diagonal utamanya. Jadinya tinggal ini kan. Nah, -4 ini tadi berasal dari proses OBI tadi, -4. Nah, untuk determinan dari matriks segitiga atas kan berarti tinggal dikalikan 1 dikalikan 3 dikalikan 6 dikalikan -4. Tinggal dikalikan semuanya, hasilnya 288. Oke, sampai sini. Bisa diikuti kan? Bisa ya? Bisa ya. Jadi pokoknya ikuti aja aturan ini. Apa yang setiap langkah UB apa yang sedang kita lakukan itu. Kalau tipenya adalah menukar letak 2 baris tinggal dinegatifkan seperti tadi. Jadi contoh ini sudah mencakup memberi contoh 3 tipe OBE ini tadi. Apa yang terjadi seperti itu. Oke ya, yang perlu saya tekankan di sini adalah yang pertama, perhatikan cara nulisnya. Notasi determinan itu seperti apa? Seperti ini ya. Jadi kayak garis vertikal, kayak nilai mutlak seperti itu. Itu notasi determinan. Jadi itu beda dengan matriks. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah tipe OBE apa yang setiap langkahnya kita gunakan. Itu akan merubah nilai determinan atau tidak, itu diidentifikasi setiap langkahnya gitu loh. Karena itu akan menentukan nilai akhirnya nanti. Itu bisa diikuti ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada? Tanya Pak. Ya, gimana? Untuk UAS itu nanti sampai dari mana ya Pak startnya Pak? Start materinya. Ya, materinya setelah UTS, tapi walaupun setelah UTS, tetap aja nanti pakai yang sebelum UTS. Kan ada materi Berarti yang turunan, itu ya Pak, yang sama aja. turunan-turunan itu ya? Ya tetap Dari aja, kalau turunan-turunan. intinya topik Oke. utamanya setelah UTS. Tapi dari setelah UTS sampai materi akhir yang saya berikan. Yang ada di semester. Oke Pak. Walaupun kalian Oke, saya Pak. berikan ini tadi apa namanya pernyataan setelah UTS, nanti ujungnya juga akan apa namanya itu sebelum UTS, materi sebelum UTS tetap akan dipakai juga sama aja. Oh ya, itu termasuk itu ya, termasuk yang fungsi kontinu itu ya, itu belum saya ujikan kan ya. Udah saya ujikan kan ya. Yang fungsi kontinu itu. Fungsi kontinu tuh udah Pak kemarin. Udah diujikan ya, Kan berarti barengan sama titik maksimum minimum. Iya. yang sebentar.
Saya lupa yang continue itu udah ya. Nah, berarti kayaknya dari turunan Pak ya. Iya kayaknya. Ya, pokoknya materi setelah UTS itu, di ini itu. Yang nanti akan saya umumkan Pak. Oke, materi ini dulu. Kalian udah paham ini belum? Pertanyaannya harus saya ini, jangan yang lain dulu. Fokus yang ini dulu. Ayo, dipahami nih. Kalau kalian nanya yang lain nanti malah malah nggak fokus, malah itu waktunya habis semua untuk membahas yang lainnya. Ini gimana untuk operasi baris elementer menggunakan determinan apa? Digunakan untuk hitung determinan gimana? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada nanti ini soal ini kalian coba sendiri ya nanti. Ya kalian coba sendiri menggunakan ya tinggal hitung aja manual. Mau ukurannya berapapun itu nanti seperti itu. Itu akan apalagi matriknya yang besar ya, itu akan efisien menggunakan langkah seperti ini tadi. Walaupun nomor 2 itu matriknya besar sekali seperti itu. Oke. Itu untuk yang ini, cara menggunakan OBE untuk menghitung operasi baris elementer. Nah, sekarang materi selanjutnya adalah ini. Kita agak buru-buru ini, materinya masih ada satu topik lagi. Oke. Kalau yang hitung-hitung determinan tadi nggak ada masalah, saya lanjutkan ke topik selanjutnya, yaitu operasi baris elementer untuk menghitung inverse matrik. Itu ya. Jadi ternyata operasi baris elementer itu apa namanya? Metodenya itu powerful gitu. Awalnya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, ternyata bisa digunakan lebih efisien untuk menghitung determinan. Bahkan lebih efisien juga untuk menghitung inverse matrik. Nah, ini kita review sebentar. Ini sebenarnya materi SMA yang saya jelaskan di awal tadi ya. Ini harus kalian pahami juga. Materi dibaca sendiri termasuk materi yang diujikan. Kalau saya punya matrik persegi, ini, suatu matrik B, ukurannya N kali N juga, sama ya, disebut inverse dari matrik A, jika berlaku sifat seperti ini. A dikalikan B sama dengan matrik unitas, begitu juga kalau dibalik B dikalikan A. Nah, inverse dari matrik A itu biasanya dinotasikan seperti notasi dari inverse dari matrik A. Jadi, berdasarkan yang warna biru ini tadi, kita peroleh yang persamaan terakhir itu. Nah, contohnya di bawah ini. Saya punya matrik A. Inverse-nya apa? Inverse-nya seperti ini. Ya, tinggal dikalikan aja. A dikalikan inverse. Berarti kan ini 0 dikalikan 0, 0. 2 dikalikan setengah berapa? 1 kan? Nah, identitas. Nah, berarti kan A dikalikan A inverse sama dengan apa? Ini 1 di situ tadi. Untuk yang ini kolom kedua, baris pertama. 0 dikalikan 1, 0. 2 dikalikan 0, 0, 0. Kemudian 1 dikalikan 0, 0. 0 dikalikan setengah, 0 juga. Ini 0 ya. Kemudian yang terakhir, yang pojokan bawah itu. 1 dikalikan 1, 1. 0 dikalikan 0, 0. Ini 1. Nah, identitas kan? Begitu juga nanti kalian balik juga A inverse dikalikan A. Itu harusnya sama dengan identitas juga. Nanti cek sendiri. Nah, tidak semua matrik itu punya inverse. Ya, contohnya seperti ini. Ini tidak mungkin punya inverse. Itu. Nah, ini saya beri penjelasan, nanti dibaca sendiri ya. Tidak mungkin punya inverse matrik A yang ini. Ini membuktikan bahwa tidak semua matrik punya inverse. Yang ini tadi tidak punya inverse, yang contoh sebelumnya tadi punya inverse. Tuh. Nah, ini ada apa namanya istilah yang namanya itu invertible. Gitu. Matrik yang punya inverse itu dinamakan matrik yang invertible. Matrik yang punya inverse dinamakan matrik yang invertible. Nah, cara yang diajarkan di SMA,
Untuk menghitung atau mencari inverse dari matrik itu, ya ini kalau ukurannya 2 kali 2, itu rumusnya per determinan dikalikan matrik ini. Tinggal dibalik, ini diagonalnya ditukar gitu ya, nilainya, entry-nya. Kemudian yang opposite apa, diagonal yang berlawanan ini tinggal negatifkan. Gitu. Atau sebenarnya ini tuh sebenarnya adjoint ini. Ini adalah adjoint dari A sebenarnya. Ini adjoint dari A. Adjoint dari A. Nah, untuk secara umum ya, matriknya itu berukuran N kali N. Nanti rumusnya seperti ini untuk mencari ini. Tapi cara ini sebenarnya tidak efektif kalau matriknya itu ukurannya besar. Gitu. Ya kalau bisa dibayangkan aja. Di sini rumusnya ada determinan di sini. Bisa dibayangkan kalau A-nya itu ukurannya 10 kali 10. Ngitung determinannya aja ribet sebenarnya. Belum lagi itu ngitung adjoint. Adjoint nanti kalau kalian baca di materi saya sampaikan tadi, ya saya minta untuk belajar sendiri. Adjoint itu ngitungnya ribet sekali. Adjoint itu matrik seperti ini, bentuk matrik itu. Tapi ya ini kalau yang ini khusus untuk 2 kali 2 ya. Kalau adjoint untuk yang ukuran besar itu agak ribet itu ngitung banyak nilai determinan nanti. Jadi ini sangat tidak efektif kalau ukuran matriknya itu besar. Rumus ini. Ya kalian coba aja nanti kalau ada ukuran matrik berapa 4 kali 4 atau 5 kali 5 aja lah gitu. Ribet itu ngitungnya di sini. Nah, kita perlu cara yang lebih efektif gitu loh. Ini adjoint itu seperti ini. Nah, itu ngitung adjoint itu jadi seperti ini. Ribet itu. Ngitung adjoint aja itu susah. Ini angka berapa ini? Matrik kofaktor, ngitung matrik kofaktor aja misalkan ini ada 12 ini ya, ada entry 12. 12 itu sebenarnya nilai determinan sebenarnya. 6 itu sebenarnya nilai determinan dari suatu matrik tertentu gitu loh. Ini kalau kalian perhatikan ya. CIJ itu apa? Ini determinan dari AIJ gitu kan. Ini ribet ini. Setiap entry di sini kita hitung ini berupa nilai determinan suatu matrik ini. Setiap entry-nya di sini. Adjoint itu adalah transpose dari matrik kofaktor sebenarnya ditransposkan. Seperti itu. Nah, inverse-nya baru seperti ini. Agak ribet ngitungnya. Ini baru ukuran 3 kali 3. Itu berarti kalian ngitung sebanyak ini berapa? 3 kali 3 determinan ya. Ini masing-masing CIJ itu kan sebenarnya kan nilai determinan ini. 12 itu nilai determinan suatu matrik dan selanjutnya ini. Agak repot ini hitungnya. Setiap entry itu merupakan nilai determinan. Setiap entry merupakan nilai determinan dan seterusnya. Jadi ada berapa kali kita hitung determinan kalau dibayangkan. Nah, walaupun sudah ada rumus untuk menentukan inverse matrik berukuran N kali N, perhitungan untuk menentukan determinan dan adjoint dari suatu matrik yang berukuran besar, ini saya garis bawahi ya, dirasa cukup rumit dan memerlukan banyak tenaga. Gitu. Repot sekali itu. Pertanyaannya selanjutnya adalah, apakah ada cara yang lebih sederhana untuk menentukan inverse dari suatu matriks? Ya, jawabannya adalah ada. Nah, sebelum masuk ke situ, kita perlu mengenal istilah namanya itu matriks elementer. Nanti ini jawabannya adalah, ya ada. Ada. Ini dengan menggunakan operasi baris elementer. Nanti kita akan lebih sederhana menggunakan ini daripada ngitung determinan atau adjoint matrik seperti itu. Nah, untuk masuk ke metode yang itu, yang baru saja saya singgung tadi itu, kita perlu mengenal namanya itu matrik elementer. Matrik elementer itu apa? Matrik elementer adalah suatu matrik yang diperoleh dengan melakukan tepat 1 kali OBE pada matrik identitas. Ya. Ada matrik identitas. Contohnya ini, matrik E1. Matrik E1 itu adalah matrik yang seperti ini. Ini merupakan matrik elementer. Kenapa? Sebab matrik E1 ini diperoleh dari matrik identitas dengan melakukan tepat 1 kali OBE. Tepat 1 kali OBE. OBE-nya tipenya apapun itu loh, bebas. Pokoknya tepat 1 kali OBE. Tipenya yang mana aja bebas. Kalau dalam contoh ini tipenya adalah menukar letak baris pertama dan baris
3. Saya tukar letaknya. Ya kan, kalau tukar letaknya jadi matrik yang sebelah kanan ini kan, jadi ada matrik E1 tuh. Nah ini merupakan matrik elementer karena diperoleh dari tepat 1 kali OBE pada matrik identitas. Itu ya. Pada matrik identitas. Oke, ada pertanyaan? OBE-nya bebas ya. Pokoknya harus tepat 1 kali aja, dipilih salah satu aja. Ini contoh lain. Saya punya E2. E2 juga merupakan matrik elementer. Kenapa? Karena E2 itu bisa diperoleh dari matrik identitas dengan melakukan tepat 1 kali OBE. Tepat 1 kali OBE. Nah, OBE-nya mana? Kalau ini OBE-nya yang ini. Dari matrik identitas sebelah kiri ini dilakukan operasi baris elementer yang ini. Baris ketiga ditambah 2 kali baris kedua. Jadinya kita punya yang ini. Gitu ya. Nah, ini kan yang matrik kanan sebelah kanan itu kan adalah matrik E2. Oleh karena itu E2 bisa kita katakan sebagai matrik elementer. Jadi matrik elementer itu ada banyak itu. Tergantung operasinya sih. Pokoknya tepat 1 kali OBE dari matrik identitas gitu aja. Oke? Nah, matrik K2 matrik K di sini ini bukan matrik elementer di sini. Kenapa? Ya sebab kita tidak bisa mendapatkan matrik K ini tadi dengan melakukan tepat 1 kali OBE pada matrik identitas. Nah, untuk mendapatkan matrik identitas K ini itu paling sedikit kita harus melakukan 2 kali langkah OBE. Yang pertama, ini kan baris kedua di sini kan di tengah-tengahnya di sini ada 2 ya di sini. Otomatis ya udah baris kedua harus dikalikan 2 itu loh. Makanya ini operasi OBE yang pertama adalah 2 kali dari baris kedua. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, kemudian yang bawahnya ini gimana? Ini kan sebenarnya kan ada 2 juga ini. Yang awalnya identitas tadi itu. Berarti di sini baris ketiga ditambah baris kedua di sini. Jadi paling sedikit harus ada melakukan 2 kali langkah OBE. Jadi, sorry, ini bukan E2 berarti ini apa ya? Ini adalah K ya, sorry. Ini adalah matrik K, sorry, ini salah ya, salah ketik. Ini adalah matrik K. Ini matrik K tersebut bukan matrik elementer, karena diperolehnya bukan dari tepat 1 kali OBE. Untuk mendapatkan matrik A, perlu setidaknya atau paling sedikit harus melakukan 2 langkah OBE dari matrik identitas. Itu kita harus mengenal matrik elementer dulu. Itu ya. Nah, ada sifat yang mengatakan matrik elementer merupakan matrik yang invertible. Ya. Matrik elementer adalah matrik yang invertible. Jadi matrik elementer itu pasti punya inverse. Ya tahunya dari mana itu loh. Kalau kalian tanya-tanya dari mana, itu kan sebenarnya kan tahunya dari ini tadi. Apa namanya? Matrik yang invertible itu matrik yang apa sih? Nah, kalau dari rumusnya tadi lah. Kalau dari rumusnya tadi kan ini tadi mencari inverse dari matrik itu kan kita harus menghitung determinan nanti digunakan untuk membagi itu seperdeterminan. Nah, inverse dari matrik A itu ada hanya ketika determinannya tidak sama dengan 0. Kalau determinan 0 ini nanti pembagian dengan 0 jadinya nggak ada dong gitu loh. Nggak terdefinisi itu loh kalau pembagian dengan 0. Jadi syaratnya inverse dari matrik itu ada, syaratnya adalah determinan dari matrik A tersebut harus tidak 0. Kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau matrik identitas itu determinan dari matrik identitas apa? Misalkan saya punya matrik identitas ya, IN gitu. Determinan dari matrik identitas itu apa? Berapa? Determinan dari matrik identitas? Kan bisa kita pandang matrik identitas itu matrik segitiga atas tuh. Betul nggak?
Halo. Matriks identitas itu sebenarnya bisa kita pandang sebagai matriks segitiga atas kan? Karena di bawah diagonal utamanya kan udah 0 semua itu. Ya contohnya yang I3 ini bawahnya loh. Ini kan matriks segitiga atas tuh sebenarnya. Bisa kita pandang seperti itu kan? Berarti determinan dari I3 berapa ini? Ya tinggal dikalikan entry-entry pada diagonal utamanya. 1 dikalikan 1 dikalikan 1 terus gitu kan. Berarti determinan dari matriks identitas adalah 1. Gitu kan? Determinan dari matriks identitas adalah 1. Nah, kalau matriks elementer itu ini berarti kan di sini saya bisa simpulkan determinan dari matriks identitas itu kan sama dengan 1. Ya enggak? Nah, matriks elementer tadi apa sih? Matriks identitas dilakukan tepat 1 kali OBE. Misalkan ini menjadi E, matriks E gitu. Nah, matriks E itu apa? Matriks yang diperoleh dengan melakukan 1 kali OBE dari matriks identitas. Nah, hubungannya dengan determinan tadi apa? Nah, determinan dari I itu kan sama dengan 1 tadi. Nah, determinan dari E apa? Ya tergantung dari OBE-nya ya. Tadi kalau menukar letak 2 baris tinggal dinegatifkan. Tadi itu determinannya. Kalau dikalikan dengan skalar berarti determinan dari E tadi kan tinggal dikalikan dengan skalar juga. Gitu kan. Dan skalar itu tidak boleh 0 ya tadi ya. OBE kan pengalinya tidak boleh 0 itu kalau tipe OBE yang mengalihkan dengan skalar itu. Skalarnya tidak boleh 0. Jadi kalau determinan I-nya itu 1, determinan E itu tidak mungkin sama dengan 0 dong. Determinan E tidak mungkin sama dengan 0. Itu. Ya karena dari materi sebelumnya tadi, kalau kalian memperhatikan materi sebelumnya tadi, hanya ada 3 tipe OBE. Perubahan determinannya hanya apa? Negatifnya atau perkalian dengan suatu skalar itu kan perubahannya, atau tidak berubah sama sekali tadi itu. Jadi ya determinan E saya bisa simpulkan ya E itu punya determinan yang tidak sama dengan 0. Artinya itu apa di sini? E itu invertible atau punya inverse gitu. Kenapa di sini saya mengatakan matriks elementer matriks yang invertible? Ya alasannya ini tadi. Berdasarkan materi sebelumnya tadi, ketika kita melakukan OBE, ya perubahannya hanya seperti itu ya, tidak berubah, atau perubahannya adalah dikalikan negatifnya, atau perubahannya adalah dikalikan suatu skalar gitu. Perubahannya hanya 3 tipe itu kan. Jadi kalau determinan dari matriks awalnya adalah 1 itu tadi, ya dilakukan tepat 1 kali OBE ya berarti ya determinan E-nya tidak mungkin 0 dong. Gitu. Gitu ya. Nah, sekarang ini nanti kalian cek coba nih. Nanti kalian cross check sendiri ya di sini ya. Saya hanya memberikan ini. Misal diketahui matriks A seperti ini. Nah, perhatikan OBE pada matriks A dan juga matriks identitas I3 gitu. Jadi awalnya saya punya matriks A di sebelah kiri ini. Ya, baris selanjutnya itu saya punya awalnya kita punya matriks I3. Kita lakukan operasi secara paralel gitu ya. Dengan tipe operasi yang sama. Matriks A kita kenakan operasi yang seperti ini. Baris 1 ditukar dengan baris ketiga. Hasilnya matriks A1 di sini. Matriks identitas I3 itu kita kenakan operasi yang sama seperti yang matriks A tadi. Tipe operasi baris elementernya ini. Baris 1 ditukar dengan baris ketiga. Nah, berdasarkan definisi matriks elementer tadi, karena hanya melakukan 1 kali OBE, kita peroleh matriks elementer. Ini matriks elementer. Matriks elementer gitu ya. Nah, diperoleh matriks E1 itu elementer. Nah, nanti coba kalian cek matriks A, matriks A yang awal ini tadi.
Matrik A yang awal ini tadi. Kita cek aja matrik yang A yang awal ini tadi. Kalau saya kalikan dengan matrik E dari sebelah kiri ya, kita kalikan dengan E1 di sini. Pasti ini hasilnya sama dengan A1 di sini. Hubungannya seperti itu. Ternyata punya hubungan seperti itu. Jadi, melakukan tepat 1 kali OBE pada matrik A, gitu. Jadi, melakukan tepat 1 kali OBE pada matrik A, ini tadi, menghasilkan matrik A1 ini tadi. Nah, sebenarnya A1 ini tadi, hasilnya ini tadi, itu sebenarnya hasilnya adalah matrik A yang dikalikan dengan suatu matrik elementer dari sebelah kirinya. Seperti itu. Ini saya berikan keterangan di bawah ini ya. Melakukan 1 kali OBE pada matrik A sama halnya melakukan perkalian matrik E1 dan A. Jadi E1A seperti itu. Dengan E1 itu apa? Itu apa E1 itu? E1 adalah matrik elementer yang diperoleh menggunakan OBE yang sama dengan OBE yang dikenakan pada matriks A. Gitu ya. Jadi kita peroleh yang bawah pernyataan yang bawah ini. A1 sama dengan E1 dikalikan A. Nah, itu tadi kan cuma 1 kali OBE ya. Bagaimana kalau berkali-kali OBE? Oke, kita perhatikan lagi matrik A sebelah kiri atas ini. Kita lakukan OBE ya. Kita lakukan OBE. Dari ini kita lakukan OBE. Diperoleh matrik ini. Diperoleh matrik A1 ya. Nah, dari A1 dilakukan OBE lagi, diperoleh matrik A2. Jadi nanti akan dilakukan OBE lagi gitu loh. Dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kan saya punya tipe OBE ini ya, yang saya beri warna biru dan merah ini ya. Kalau warna biru itu kan OBE yang langkah pertama, yang merah itu adalah langkah kedua gitu ya. Nah, sekarang kita bentuk matrik elementer dari operasi-operasi itu. Operasi yang pertama yang biru itu kita kenakan pada matrik identitas. Diperoleh matrik E1. Kemudian yang operasi yang merah ini kita kenakan ke matrik identitas. Diperoleh misalkan E2 gitu misalkan ya. Kita namakan E2. Nah, berdasarkan teori yang barusan yang sebelumnya ini tadi, berarti ini tadi A1 di sini apa? A1 di sini adalah sebenarnya adalah matrik sebelumnya dikalikan matrik elementer yang bersesuaian. Itu ya. Itu. Nah, untuk dari sini ke sini tadi gimana? Nah, ini adalah matrik A2. A2 itu apa? A2 itu adalah matrik yang sebelumnya apa? Matrik sebelumnya kan A1, itu dikalikan matrik elementer yang bersesuaian dengan yang operasi yang merah ini tadi. Operasi yang merah tadi apa? Bersesuaian dengan matrik elementer E2. E2. Nah, berarti E2 apa? A1 tadi apa? A1 tadi adalah ini E1, E2 sorry, E2 ini tadi tetap ya. Dikalikan E1 dikalikan A itu ya. Dari ini tadi. Nah, ini. Itu jadi kita peroleh yang bawah ini dulu. Itu ya. Jadi yang A2 adalah E2 dikalikan E1 dikalikan A. Nah, nanti kalau dilanjutkan ini kan cuma saya berhenti sampai langkah 2 aja ya. Kalau misalkan langkah ketiga kita nanti diperoleh A3 gitu. Kalau 3 nanti apa? Nanti hasilnya adalah matrik elementer ketiga. Ini E3 itu berdasarkan operasi selanjutnya ya. Nanti dikalikan E2 dikalikan E1 dikalikan A gitu. A4 apa? A4 adalah E4, E3, E2, E1, A gitu. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kita punya formula seperti itu, polanya seperti itu. Nah, gini. Jadi secara umum apabila kita punya matrik A, kita dapat melakukan serangkaian operasi baris elementer seperti berikut itu. Dari A, matrik A kita lakukan OBE yang ke-1, OBE pertama diperoleh matrik A1. Diperoleh menggunakan OBE kedua diperoleh nanti A2 gitu ya. Dan seterusnya nanti sampai AK gitu. Nah, berarti kan ada beberapa OBE ya. Nah, setiap OBE itu kan dia berkorespondensi dengan
matrik elementer. OBI ke 1 berkorespondensi dengan matrik elementer yang ini E1. OB yang kedua berkorespondensi dengan matrik elementer E2. OBE ke K nanti berkorespondensi dengan matrik elementer EK gitu. Hanya urutannya jadi dibalik itu loh, pengalinya. Gitu ya. Nah, ini metode yang seperti ini ternyata itu memunculkan metode untuk mencari invers dari suatu matrik. Nah, ini. Nah, langkahnya seperti tadi ya. Misalkan kita punya matrik A, kita lakukan serangkaian OBE dari A menjadi A1, dari A1 menjadi A2, A2 menjadi sampai seterusnya sampai AN. Gitu. Misalkan AN itu saya notasikan dengan R. Misalkan R itu adalah matrik yang sudah dalam bentuk echelon baris reduksi, misalkan ya. Masih ingat bentuk echelon baris reduksi kemarin apa? Nah, menggunakan apa namanya? OBE 1, 2 sampai ke K tadi itu tadi dia, oh ya ini harusnya K ya, ini bukan N ya, ini harusnya K ya. Karena operasi baris elementer sampai ke K. Nah, untuk setiap operasi baris elementer ke 1 sampai ke K tadi itu, dia kan berkorespondensi dengan masing-masing matrik elementer ini. Sehingga sebenarnya R itu adalah apa tadi? Baru saja kita bahas tadi. R itu yang matrik yang terakhir itu adalah matrik yang awal yaitu A. Dari sebelah kirinya dikalikan E1, dari sebelah kirinya lagi dikalikan E2, dan seterusnya sampai EK. Seperti itu. Nah, kalau seandainya nih, berarti kan ini kan bentuk echelon baris reduksi R tadi ya. Ini yang biru ini saya tuliskan di sini. Jika R adalah matrik dengan bentuk echelon baris reduksi, maka ada dua kemungkinan. Matrik R itu adalah matrik identitas, atau kemungkinan kedua adalah matrik R itu bukan matrik identitas. Jika R adalah matrik identitas, maka berdasarkan persamaan 2 tadi, persamaan 2 teman-teman, ini tadi, kalau seandainya R itu adalah matrik identitas, ini, kalau seandainya R itu adalah matrik identitas, berarti kan ini kan saya punya sesuatu di sini, dikalikan A di sini. Artinya apa ya, sesuatu di sini apa? Ya, sesuatu yang ada di kotak ini semestinya adalah apa? Semestinya adalah inverse dari A, semestinya. Dari definisi inverse yang sudah saya jelaskan di awal tadi itu. Ya kan? Kalau matrik A dikalikan sesuatu hasilnya identitas, berarti sesuatu tadi itu pasti inverse dari matrik A-nya. Ini. Jadi kalau seandainya R itu adalah matrik identitas, jika ini ya, maka tadi kan kesamaan itu diperoleh dari langkah sebelumnya ini tadi ya. Berarti sesuatu yang untuk mengalihkan A ini secara keseluruhan, ini misalkan total ini kalau dikalikan E1 sampai EK di sini, total misalkan itu dikalikan hasilnya suatu matrik baru namanya B itu misalkan ya. Jadi B dikalikan A sama dengan I gitu. Kemudian apakah kan syarat inverse tadi apa? I merupakan inverse jika AB dikalikan ini sama dengan I sama dengan B dikalikan A gitu kan tadi di awal tadi loh. Di slide yang pertama kali tadi. Ini yang biru yang pertama kali ini. Suatu matrik B disebut inverse dari matrik A jika A dikalikan B sama dengan I dan juga B dikalikan A sama dengan I. Nah, kita tadi sudah dapat ini. Mana tadi? Nah, ini. Yang jadi ini bawah ini loh. Jadi B dikalikan A sama dengan I. Apakah sebaliknya juga berlaku? A dikalikan B sama dengan I. Jika benar bahwa A, B sama dengan I, maka B merupakan inverse dari matrik A. Ini loh, kalau seandainya ini benar, ya udah berarti bisa kita simpulkan bahwa B itu merupakan inverse dari matrik A. Nah, ini. Ya, ini cuma pembuktian tadi itu ya. Ingat bahwa matrik elementer merupakan matrik invertible.
kita punya persamaan 3 ini tadi. Ya kan? I sama dengan EK min 1 sampai tadi itu ini. Kita peroleh ini persamaan 3 ini ya. Persamaan 3 ini. Persamaan 3 yang ini. Ini masih apa namanya? Sebelah ruas, kedua ruas kita kalikan dengan matrik ini ya, perkalian secara berturut-turut ini ya. Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini gitu. Kita pengalinya dari sebelah kiri itu ya. Gitu kan? Nah, ini kalau kita perhatikan ini EK inverse dikalikan ini hasilnya berapa? Ini kan identitas. Jadi ini bisa hilang ya ini ya. Hilang. Terus nanti ya adalah EK min 1 sama ini nanti juga identitas kayak gitu ya. Dan seterusnya EK min 2, EK inverse E2 inverse ya. Dikalikan E2 nanti hasilnya identitas. Ini dan ini hasilnya identitas lagi gitu ya. Gitu ya. Sehingga nanti diperoleh bentuk persamaan yang nomor 3 ini, baris ketiga ini. Gitu. Nah, berarti kita peroleh ini tuh merupakan ini. Perkalian ini sebenarnya matrik sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan tadi kan kita pengen menjawab yang ini tadi, apakah AB sama dengan I? Nah, tinggal kita hitung aja, A dikalikan B apa? Ini dikalikan ini. A-nya yang barusan kita peroleh tadi, B-nya adalah yang ini, kita misalkan tadi ini. Kita kalikan aja. Ini dikalikan I, ini kan I lah. Ini adalah I, ini adalah I, ini adalah I lagi gitu loh. Habis tak? Adalah identitas hasilnya. Jadi terbukti bahwa B itu merupakan inverse dari A. Jadi A inverse itu sama dengan matrik B ini tadi sebenarnya. Ini adalah inverse dari A. Perkalian dari matrik elementer ini adalah inverse dari matrik A. Itu. Jadi perkalian dari matrik elementer ini adalah inverse dari A. Nah, inilah nanti yang memunculkan metode untuk menghitung inverse dari matrik A menggunakan operasi baris elementer. Nah, secara prosedural nanti bisa kita tulis dalam bentuk algoritma seperti ini atau prosedur. Itu ya. Nah, nanti pertama kalau kita punya matrik A berukuran n kali n. Dari matrik A ini kita tulis secara berdampingan dengan matrik I seperti ini. Ditulis di berjejeran seperti itu ya. Dengan pembatas garis vertikal seperti itu. Nah, pada matrik yang ini kita lakukan serangkaian OBE sampai diperoleh bentuk eselon baris tereduksi. Yang di ruas sebelah kirinya garis vertikal ini sampai bentuk eselon baris tereduksi. Jadi kalau kita runtut satu persatu seperti yang langkah yang kita pahami tadi itu, dari matrik yang awal ini kita lakukan OBE yang ke-1, kan sebenarnya kan kita dari OBE tipe yang OBE yang ke-1 ini ya, kita kan punya matrik elementer E1. Ya kan? Nah, sebenarnya kan masing-masing ini kita kalikan E1 gitu kan sebenarnya. Untuk yang OBE yang kedua berarti nanti kita perlu apa ini? E2, E1, A, apa ini? E2, E1, I gitu kan sebenarnya. Untuk yang ini ya, untuk yang kedua ini ya. Untuk yang di sini. Dan seterusnya sampai OBE yang ke K sehingga diperoleh seperti ini. Yang sebelah kanan ini. Nah, nanti yang bagian ini, yang bagian yang ini, yang ruas kiri ini, di hasil akhir ini, kita misalkan R gitu ya. Nah, jika R adalah matrik identitas, maka nanti diperoleh yang di ruas kanan ini, ini adalah ini ya kan? A inverse tadi apa yang barusan kita buktikan yang paling bawah ini loh. A inverse sama dengan EK dikalikan EK min 1 sampai EK sampai E1 kan? Sama tuh. Yang di ruas garis vertikal kan seperti itu. Seperti itu ya. Nah, sekarang saya ambil contoh yang ini. Ambil contoh yang matrik A yang ini.
Misal akan dicari inverse dari matrik A yang seperti ini menggunakan operasi baris elementer. Nah, matrik A di sini ini saya tuliskan seperti ini jadinya nanti. Matrik A ditaruh di sampingnya itu matrik identitas itu. Matrik identitas ini ukurannya berapa ini? 4 kali 4 berarti matrik identitas berukuran 4. Berukuran 4 kali 4 ya. I4. Atau secara ini seperti ini. Ini kan I4 ya ini. Oke. Yang ruas kiri ini adalah matrik A-nya, ruas kanan ini adalah matrik identitas. Kita lakukan OBE. Terus ya gitu, OBE udah nggak saya bahas step by step ya, ini udah kalian sudah bisa melakukan operasi baris elementer dan hasil akhirnya ini adalah bentuk echelon baris reduksi nggak? Reduksi ya, dilihat dari reading one-nya di situ. Reduksi itu karena ini tadi yang bawah itu, paling bawah itu jika R adalah matrik identitas, maka diperoleh yang ruas kanan itu merupakan inverse-nya. Ini. Berarti kita bisa simpulkan ini adalah yang ruas kanan ini, yang saya beri warna hijau ini adalah A inverse. Itu. Oke, jadi langkahnya seperti itu ya. Secara prosedural cuma seperti ini aja ringkasannya. Pertama, kita tahu dulu matrik A-nya seperti apa. Kalau persegi, udah kita coba cari inverse-nya itu ya. Nah, kalau nanti itu hasil akhirnya bentuk echelon baris reduksinya itu di ruas kiri itu bukan matrik identitas, ya bisa kita simpulkan bahwa matrik A itu tidak punya inverse ya gitu. Jadi matrik A itu kan tadi saya katakan di awal tuh bahwa secara umum matrik itu belum tentu punya inverse. Nah, ini khusus untuk metode yang ini, kalau bentuk echelon baris reduksinya nanti yang ruas kiri ini berupa matrik identitas, maka berarti matrik A itu punya inverse. Inverse yang mana? Yang di ruas kanannya matrik identitas ini. Gitu ya. Tuh. Nah, contoh lain, misalkan akan dicari inverse dari matrik seperti ini. Pertama dibentuk matrik seperti ini, itu kan tinggal ditaruh berdampingan antara A dan matrik identitas. Karena ini untuk ukurannya 3 kali 3, ya identitasnya juga ukurannya 3 kali 3 sama. Kemudian dilakukan serangkaian OBE. Ini dilakukan OBE terus. Nah, sampai ke bentuk ini. Nah, kalau kita perhatikan, ini proses tersebut tidak menghasilkan inverse matrik yang dicari. Karena bagian kiri matrik tidak mungkin menjadi matrik identitas. Karena di sini sudah ada 0. 0, 0, 0 di sini. Kalau identitas kan di sini kan paling nggak ada ruas apa sebaling kanan ini ya. Harusnya kan di bagian ini kan harusnya kan 1 ya kalau identitas ya. Atau tidak 0 lah. Ini udah 0 semua. Nggak mungkin dia berubah menjadi identitas, nggak mungkin. Nah, karena tidak mungkin menjadi matrik identitas yang ruas kiri ini, bagian kiri ini tidak mungkin menjadi matrik identitas, ya udah berarti kita simpulkan bahwa inverse dari matrik A itu tidak ada. A itu tidak punya matrik, tidak punya inverse. Gitu? Itu ya, metodenya gitu ya. Pokoknya prosedurnya cuma seperti ini aja prosedurnya. A ditaruh di sampingnya itu ada matrik identitas, kemudian dilakukan OBE sampai bentuk echelon baris reduksi. Nah, kalau sudah bentuk echelon baris reduksi, dilihat bagian sebelah kiri itu identitas atau tidak. Kalau sudah identitas, berarti di bagian kanan itu merupakan inverse yang kita cari. Gitu. Ini harus sampai tereduksi ya. Ini harus sampai tereduksi itu. Tuh, makanya di awal waktu saya mengenalkan operasi baris elementer itu, kalian harus benar-benar paham apa itu bentuk echelon baris reduksi. Karena itu akan dipakai soalnya. Itu, ada yang mau tanyakan?
Nah, ini terkait dengan sifat-sifat inverse ya. Kalau A dan B itu masing-masing punya inverse, maka perkalian antara A dan B ini juga punya inverse. Nah, inverse-nya apa? Berarti inverse dari AB. Itu apa? Ternyata adalah perkalian dari B inverse dan A inverse. Tapi urutannya dibalik ya. Itu, seperti itu. Urutannya harus dibalik. Kalau A punya inverse, maka transposnya juga punya inverse. Nah, transpose itu ini. Apa? Transpose dari A, kalau diinverskan jadinya sama dengan inverse dari A sama dengan ditransposkan. Sama aja. Mau ditransposkan dulu baru diinverskan atau diinverskan dulu baru ditransposkan sama aja. Ya, itu sifat-sifat dari inverse. Nah, ini terkait SPL, sifat-sifat inverse terkait SPL ya. Pernyataan ABC di sini dia saling ekivalen. Ekivalen itu kalau salah satu benar maka yang lainnya juga benar. Kalau salah satu salah, yang lainnya juga salah gitu loh. Nah, ini kalau matrik A itu invertible misalkan itu, maka pernyataan B dan C itu juga pasti benar. Kalau pernyataan yang B itu kita udah ketahui benar, berarti A itu juga berlaku, C itu juga berlaku. Kalau ternyata C itu juga sudah kita ketahui, maka yang lainnya pasti akan benar juga. Jadi langsung kita pakai. Gitu ya. Nah, ini yang teorema 3 ini mengatakan kalau A itu matrik berukuran N kali N, kemudian kita punya SPL AX sama dengan B. Nah, teoremanya atau sifatnya mengatakan jika A itu invertible, maka penyelesaian dari AX sama dengan B itu adalah ini. Nah, ini jelas ya sebenarnya. Kan dari SPL yang diketahui AX sama dengan B, karena A itu punya inverse atau invertible, berarti persamaan ini bisa kita kalikan A inverse dari masing-masing kiri, dari ruas kiri ya. Nah, gini. Masing-masing kita lakukan perkalian dengan A inverse dari sebelah kirinya, masing-masing ruas ya. Nah, ini kan identitas ya ini ya. Berarti kita peroleh X sama dengan A inverse dikalikan B. Nah, sama kan seperti itu. Itu. Nah, ini nanti ada beberapa soal latihan, silahkan dikerjakan untuk latihan ya. Silahkan. Nomor 1 hanya untuk latihan mencari, jadi walaupun ini diminta untuk mencari inverse itu gunakan operasi baris elementer ya. Kemudian soal nomor 2 itu jika B adalah matrik pada soal nomor 1B yang atas tadi itu, dan B adalah matrik seperti itu, nah berarti ini tinggal pakai yang tadi itu. Berarti X sama dengan apa ini? B inverse dikalikan B. Tinggal dihitung aja. Ini soal selanjutnya, nah ini lebih advance, itu untuk pengayaan. Nanti dicoba sendiri. Oke, gitu ya materinya sampai ini. Ada yang mau ditanyakan? Apakah ada pertanyaan? Saya sebenarnya pengen ngasih tugas itu, harus dikumpulkan di semester, tapi nanti dulu ya. Ditunggu ada di semester ya, untuk tugas saya. Kan Baik, Pak. setelah UTS belum ada tugas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, bisa saya akhiri. Materinya sudah saya upload di semester ya. Cuma ada sedikit koreksi tadi itu, cuma masalah nulis yang ini tadi. Mana tadi? Cuma ada sedikit koreksi nulis yang tadi loh. Mana sih tadi yang matrik K tadi itu? Ini. Nah, ini. Yang pojok kiri, pojok kanan bawah ini tadi. Ini harusnya matrik K nih harusnya. Sudah saya upload di semester materinya. Silakan nanti dipelajari sendiri ya nanti ya. Sudah saya berikan penjelasannya ini, walaupun penjelasannya agak ngebut. Tapi yang penting kalian tahu apa namanya. Intinya prosedurnya itu seperti itu tadi. Oke, nggak ada yang ditanyakan? Kalau sudah saya akhiri ya. Sudah lewat 39.